Shalom Teens. Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel, Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now! Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat Shalom Teens. Gimana nih kabar kalian? Aku harap teman-teman semua sehat-sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap bersuka cita. Sebelum kita mau memulai memuji dan menyembah namanya, mari kita mempersiapkan hati kita benar-benar sungguh untuk memuji namanya. Percaya kau tuntun langkahku.
kekhawatiran kita akan masa depan kita. Aku ajak teman-teman untuk menaruh harapan hanya ke dalam tangannya, karena kasihnya sungguh besar atas kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku.
Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena kami bisa kembali berkumpul saat ini untuk kami sama-sama bisa belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membuka setiap hati kami, biarlah hati kami bisa menjadi tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman, gimana kabarnya? Ya meskipun kita masih bertemu secara online ya, jadi aku harap kalian tetap semangat ya kan. Dan sebelumnya kita belajar tentang yang namanya bagaimana menjadi seorang pemimpin ya kan, yang sudah dibawakan sama Ko Richard sebelumnya. Di waktu itu dibicarakan kalau gimana sih caranya jadi pemimpin, yaitu dengan memulai dari hal-hal yang kecil gitu kan. Dan sekarang aku akan ajak teman-teman untuk belajar satu materi yang baru, yaitu tentang the 1% karakter. Waduh, apa tuh? Kan karakter 1%. Nah, di sini kenapa kita akhirnya ngomongin soal karakter? Karena karakter itu salah satu hal yang paling penting, yang sangat penting untuk kita bisa meresponi sesuatu hal, membuat keputusan dalam sesuatu dengan baik. Dan saat ini aku mau ajak kalian untuk sama-sama belajar dari kisahnya Gideon bersama 300 pasukannya yang bersama-sama dengan dia melawan orang-orang Midian waktu itu. Jadi sedikit flashback gitu ya tentang kisahnya Gideon ini. Jadi sebelumnya waktu itu orang Israel lagi ada di masa penindasan oleh orang-orang Midian. Dan waktu itu Tuhan memilih Gideon untuk membantu bangsa Israel ini bisa lepas dari masa penindasan itu. Dan akhirnya Gideon mempersiapkan pasukannya gitu kan. Dan waktu itu awalnya Gideon mempersiapkan banyak banget pasukannya. Ada 32.000 pasukan untuk melawan orang-orang Midian. Dan bagi Gideon waktu itu sudahlah sangat cukup gitu ya. Tetapi kalau kita baca nanti seterusnya, Tuhan berkata kalau harus mengurangi gitu kan. Dan sekarang coba aku mau ajak buka di satu ayat gitu ya. Kita di sini buka di Hakim-Hakim 7 ayat 1. Oke. Jadi Hakim-Hakim 7 ayat 1 berkata demikian. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Oke, di sini Gideon masih awal gitu ya, masih prepare bersama 32.000 pasukannya, pasukan awalnya. Dan di sini dikatakan kalau Gideon bangun pagi-pagi dan akhirnya setelah itu memilih tempat kemah, yaitu di dekat tempat mata air. Di sini ada dua poin yang mau aku bagikan gitu ya. Dari ayat 1 ini aku mau highlight di kata-kata bangun pagi-pagi. Di sini nggak ada yang nyuruh Gideon untuk bangun pagi-pagi gitu ya kan. Dan di situ Gideon juga sama pasukannya nggak bersama papa mamanya gitu ya kan. Pasukannya juga sendirian ya kan, sudah dewasa juga. Jadi juga punya keinginan untuk aku mau bangun siang, aku bisa bangun sore mungkin parahnya ya. Tapi di sini mereka memilih untuk bangun pagi-pagi, menandakan kalau Gideon ini salah satu orang yang tidak menunda-nunda gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ada pepatah bilang kalau waktu perang gitu ya, ketika kita bisa bangun lebih pagi, itu akan sangat menguntungkan untuk kita mungkin nyusun strategi, kita persiapan untuk ketika matahari terbit bisa langsung serang gitu ya. Terus yang kedua yaitu Gideon menghargai waktu yang dia punya. Jadi benar-benar memaksimalkan sebaik mungkin dari waktunya ya kan. And then yang terakhir juga maksudnya bangun pagi-pagi ini rajin. Karena di terjemahan lain gitu ya, aku baca bangun pagi-pagi ini maksudnya juga dilakukan secara terus-menerus gitu. Make an early start gitu ya. Jadi istilahnya kalau ibarat kita lomba lari gitu ya. Bangun pagi-pagi ini kayak ketika kita nyolong start duluan gitu ya. Jadi yang lain masih tidur,
kita sudah ready untuk perang saat itu juga gitu. Dan di sini contohnya gitu ya, dari bangun pagi-pagi ini ada berapa sih yang mungkin akan relate ke kita gitu ya. Yang pertama, kalau ngomong soal menghargai waktu, sangat dekat banget dengan kita, yaitu tentang on time gitu ya. Kita belajar untuk dan sampai saat ini aku juga belajar untuk on time gitu ya, dimana ketika kita bisa on time gitu, kita menghargai waktu yang kita punya dan juga kita menghargai waktu orang lain yang ketemu sama kita gitu ya. Dan selanjutnya ini contoh lagi ketika kita menghadapi ujian gitu kan. Ketika kita bangun pagi-pagi ini maksudnya, kalau ketika kita ujian, mungkin ya ujiannya masih 2 minggu lagi gitu. 2 minggu lagi, and then kita sudah prepare dari 2 minggu sebelumnya. Itu kita bangun pagi-pagi, kan nggak ada orang, ya mungkin ada orang yang sudah siap-siap sejauh itu ya kan. Kayak ibarat kata ketika kita disuruh lari 1 kilometer, akan lebih baik ketika kita bisa lari 2 kilometer ya kan. Jauh lebih awal kita mulai, dan belajarnya istilahnya tidak SKS gitu ya. Jadi kita menabung, mencicil pelajaran, sehingga ketika ujian itu tiba, kita benar-benar ready untuk menghadapi ujian itu ya kan. Kalau di sini Gideon untuk menghadapi perangnya melawan orang-orang Midian. Dan yang poin kedua yaitu highlight di kata-kata berkemah dekat mata air. Di sini Gideon bisa dikatakan cerdas gitu ya, memiliki strategi. Kenapa? Karena dia juga memikirkan gitu kan. Dia kondisinya waktu itu perang, dan perang itu juga pasti dalam jangka waktu yang panjang gitu kan. Nggak kayak perang di dalam game gitu ya, yang mungkin hanya 15 menit, 20 menit selesai gitu kan. Tapi ini perang sungguhan yang mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan kalau kalian ingat penjajahan dari Belanda pun sampai beratus-ratus tahun gitu ya kan. Dan di sini Gideon memilih tempat yaitu berkemah dekat mata air, di mana air itu adalah satu hal yang sangat penting dalam tubuh kita ya kan, bagi tubuh kita. Ada satu, aku pernah baca juga, berat badan tubuh kita itu 50-70% itu disusun sama air. Bayangin ketika itu sudah perang, capek ya kan. Dan mungkin kalau misalnya nggak milih di dekat mata air, masih jarak berapa puluh kilometer lagi, tengah-tengah ngambil air sudah semaput duluan kan, nggak jadi perang gitu kan. Ceritanya kan nggak tuntas nanti ya. Jadi Gideon menganggap sangat penting ketika dia bisa berkemah di dekat mata air gitu ya. Dan ketika ini diibaratkan kita gitu ya, kita di sini kan juga sedang berperang gitu ya. Tapi berperangnya tidak melawan apa yang kelihatan gitu ya kan. Kita melawan roh-roh yang jahat yang nggak kelihatan, yang hobinya itu mungkin menghasut kita, bisiki, ayo bohong, ayo ini suatu hal yang kurang baik, yang negatif gitu ya. Dan maka dari itu kita juga harus dekat di mata air kita. Siapa itu mata air kita? Yaitu Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus juga sudah memberikan satu penolong yang bisa sangat dekat dengan kita, yaitu namanya Roh Kudus, di mana yang akan selalu menuntun kita, membantu kita ya kan, di keseharian kita ya kan, bahkan dari hal-hal sepele mungkin ya. Kayak waktu itu pernah aku sedang lewat di salah satu lampu merah gitu ya. Kayak aku bertemu sama satu ibu-ibu penjual koran, dan nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Tiba-tiba muncul satu kalimat gitu ya dalam hati, bersuara dikit gitu ya, kayak, coba lihat ibu itu, kamu nggak tergerak untuk kasih sesuatu gitu lah. Dan di situ sore-sore gitu ya, aku lupa sih itu aku habis pulang dari mana, dan tentunya waktu itu aku habis lagi keluarin uang sebelumnya karena habis makan kalau nggak salah suatu tempat, dan uangku juga sisa berapa ya waktu itu, 20.000 kalau nggak salah di dompet, sisa itu doang. Dan aku mikir kan kayak, wah tapi uangku loh tinggal 20.000 gitu kan, ngasih ibu-ibu itu juga. Terus next kalau aku keluar aku bawa uang apa gitu ya. Terus akhirnya
Tapi untungnya waktu itu ya aku nurut sama kata-kata itu, dan ya udah akhirnya setelah itu udah kelewatan dari lampu merah sih. Jadi aku putar balik, aku samperin ibunya dan Bu, ini ada sedikit berkat ya, semoga bisa membantu gitu. Dan ya itu juga yang akan membantu kita, memberikan kekuatan gitu ya, ketika kita mungkin ada masalah apapun itu, mungkin aduh nilaiku kemarin ujian jelek gitu kan, and then mungkin dapat marah dari orang tua, ayo kenapa kok nilainya jelek, kamu kebanyakan mainnya dan sebagainya gitu. Yang membantu kita untuk kita bisa menguatkan kita, membuat kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa tetap berkata jujur ya kan. Tidak akhirnya kita menyembunyikan kertas ujian kita, nggak bilang oh belum keluar mah nilainya gitu kan. Ya itu Roh Kudus yang akan selalu menolong kita gitu ya. And then satu lagi contoh ya kan, di berkemah di dekat mata air ini, contohnya mungkin ketika kita ujian ya, lagi-lagi tentang ujian, itu kita bisa memiliki satu yang namanya, kalau kalian tahu, strategi belajar. Misal, oh aku ini, misal kayak aku ya, aku punya strategi belajar itu, aku mencatat segala materi yang ada ya kan, aku kasih stabilo berwarna biar aku mudah untuk mengingat ya kan. Tapi ada juga orang lain yang oh aku punya strategi belajar, yaitu aku harus mendengarkan rekaman ulangnya, audio ya. Nah yaitu kalian bisa menerapkan strategi yang membuat kalian lebih mudah untuk bisa menangkap sesuatu dan melakukannya ya kan. Sehingga ketika ujian berlangsung kalian bisa benar-benar ready untuk menghadapi ujian itu. And then terus kita lanjut baca ke ayat yang kedua ya kan, masih di Hakim-Hakim 7. Di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki, untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi di sini ayat 2 yang aku sudah sebutin di awal gitu ya. Tuhan bilang kalau aduh itu terlalu banyak, 32.000. Dan Tuhan minta untuk dikurangi gitu ya. Dan di ayat 3 ini Gideon melakukan apa yang Tuhan minta. Di ayat 3 disebutkan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Oke. Jadi dari 32.000 tinggal sisa 10.000 ya kan. Hanya gara-gara ditanyai doang, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang ya. Langsung 22.000 orang pulang ya. Dan di sini aku mau highlight di kata-kata yang tadi ya. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Di sini dinyatakan kalau maksudnya itu kita diminta untuk mempunyai mental yang kuat gitu ya. Tidak takut, tidak gentar menghadapi tantangan. Meskipun mungkin kita belum tahu jelas tantangannya itu akan menjadi sesusah apa, sesulit apa gitu. Akan ada berapa banyak rintangan yang bakal kita hadapi, tapi kita memilih untuk tetap maju terus, pantang mundur gitu kan. Lagu aja sampai ada juga kan lagunya. Tapi aku nggak nyanyi, aku nggak nyanyi. Jadi contoh lain selain Gideon itu juga ada. Ini salah satu tokoh yang mungkin kalian sudah sangat sering dengar, yaitu Daud. Di mana Daud melawan Goliat, dan kita tahu sendiri gitu ya, seorang anak yang tidak terlalu cukup tinggi ya kan, tapi melawan Goliat yang disebut seorang raksasa ya kan, tinggi besar badannya. Tapi kenyataannya Daud bisa menang melawan Goliat hanya berbekal 5 batu licin yang dia ambil dari dasar sungai ya kan. Dan dia pun mendatangi Goliat waktu itu ya, itu enggak dengan perasaan yang gemetar, takut-takut atau gimana ya. Dia datang, ini aku bacain aja ya, di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Aku bacain singkat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bisa dikatakan dia sangat pede sekali gitu ya. Bahkan kakak-kakaknya kan juga ada di medan perang kan, dan dia juga kakak-kakaknya itu seorang yang tinggi besar badannya, tapi juga nggak sepede Daud ketika menghadapi Goliat gitu ya. Jadi ini poin yang penting di mana kita nggak takut ketika kita harus menghadapi sebuah tantangan yang baru mungkin bagi kita. Contohnya mungkin ketika kita paling simpel, ketika teman-teman mungkin ikut lomba atau ikut organisasi yang baru di sekolah gitu kan, atau ikut sebuah panitiaan yang mungkin itu bukan panitia atau acara dalam kelas aja, tapi satu sekolah gitu ya, yang lebih besar, yang mungkin tantangannya jauh lebih banyak, mungkin tugas-tugasnya jauh lebih berat gitu ya, tapi teman-teman bisa tetap memilih untuk fight akan hal itu, tetap pede, tetap nggak takut akan semua yang bakalan terjadi nanti, tetap percaya kalau bisa melalui itu dengan baik gitu ya. And then lanjut lagi, tapi aku akan lompat aja, langsung lompat di Hakim-Hakim 7 ayat 6. Oke, Hakim-Hakim 7 ayat 6 dikatakan demikian. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Dan ayat 7 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi di sini yang terakhir, terus akhirnya dari 10.000 itu Tuhan masih merasa itu terlalu banyak bagi pasukan Gideon gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan minta kurangi lagi, coba minta mereka untuk turun minum air gitu ya. Yang kita tahu di awal kalau mereka berkemah tempat yang dekat dengan mata air, jadi itu sangat mudah. Dan akhirnya dari 10.000 itu ada 300 orang yang dikatakan minumnya itu tidak berlutut untuk minum air. Tidak berlutut untuk minum air tuh contohnya kayak kita duduk and then wajah kita sudah menghadap ke bawah gitu ya. Kita sudah siap banget untuk minum air dan langsung kita datang ke airnya gitu. Bukan seperti itu, tapi 300 orang ini memilih untuk membawa airnya di tangan, and then air itu baru diarahkan ke mulutnya gitu. Jadi dengan posisi yang seperti itu 300 orang ini bisa dikatakan menjadi lebih aware, lebih peduli sama teman-temannya yang lain gitu ya. Karena teman-temannya pada nunduk, jangan dia minumnya dengan keadaan berdiri, sehingga apabila ada musuh menyerang ya kan, itu teman-temannya yang 300 orang ini bisa tahu dan bisa mengasih tahu temannya biar bisa semakin cepat untuk ready untuk melawan gitu ya. Dan oleh karena itu Tuhan akhirnya memilih untuk 300 orang ini yang dipilih untuk berjuang bersama Gideon menyelamatkan orang Israel gitu. Dan di sini juga akhirnya dari rasa peduli itu, rasa waspada itu timbullah dari yang tadi yang namanya pengendalian diri. Akhirnya dia tidak memilih untuk mengendalikan dirinya untuk turun minum, nunduk, tapi memilih untuk mengendalikan dirinya, yaitu membawa tangannya yang akhirnya naik untuk dia bisa minum gitu. Dan ini juga
sama mungkin ya contoh sehari-hari, kalau kita ibaratkan kayak yang tadi orang-orang yang turun minum dan nunduk langsung, itu ibarat kata bisa dibilang hanya fokus ke satu hal gitu ya, yaitu ke permintaan pertamanya ya kan dari Gideon untuk turun minum. Ya udah, aku minum gitu kan. Tapi di sini kita diminta untuk jadi orang yang nggak cuek istilahnya. Kita juga bisa memperhatikan orang lain dengan kayak tadi instruksinya mungkin turun minum, silakan kalian bisa boleh minum gitu ya. Mungkin Gideon kayak gitu. Terus akhirnya mereka memilih untuk oh ya aku mau minum, tapi ini kan lagi perang gitu ya. Mereka punya pemikiran kayak gitu, ini kan lagi perang, jadi kan mungkin saja di tengah kita minum akhirnya ada, ya kalau kalian lihat film-film perang tiba-tiba ada panah muncul, jatuh semua kan, langsung tewas semua gitu ya. Makanya itu sama ketika mungkin kita sehari-hari, ketika kita contohnya kayak yang contohku tadi ya, aku di jalan, aku memilih untuk fokus, ya udah aku nyetir kan di jalan, ya udah nyetir aja. Masa bodoh dengan orang-orang yang ada di sekitarku, ya mungkin aku nggak bakal menolong ibu-ibu penjual koran yang tadi gitu kan. Dan kita juga akhirnya menjadi orang yang cuek, yang nggak mau tahu urusan orang, bahkan mungkin itu urusan orang lain tuh urgent gitu ya. Ibarat kata kayak ada orang kecelakaan di samping kita gitu ya. Waktu itu aku pernah enak-enak nyetir ya, malam-malam gitu. Terus karena itu udah malam ya, rumahku cukup jauh waktu itu dari tempatnya, jadi aku agak sedikit banter tapi tidak melebihi kecepatan yang ditentukan gitu ya. Itu tiba-tiba ada orang yang nggak tahu ya, si bapak ini kenapa tiba-tiba jatuh aja gitu tengah jalan ya kan. Bayangin ketika kita jadi orang yang cuek, kita jadi orang yang 9.700 pasukan yang tadi yang sisanya, mungkin aku akan lurus aja, tinggal ngehindari bapaknya seret, atau parah-parahnya mungkin aku sambil noleh, dadah pak, sehat-sehat ya gitu. Sedangkan aku juga tahu kalau bapaknya butuh bantuan gitu kan. Dan ketika kita jadi orang yang 300 orang ini, 300 pasukan ini, aku akhirnya waktu itu juga memutuskan untuk waduh ini sudah malam kan, dan itu bapak-bapak, dan dia juga pasti ditunggu sama keluarganya gitu. Nah akhirnya ya aku memutuskan waktu itu untuk menolong, dan akhirnya kita pulang dengan bahagia ya, meskipun bapaknya sakit ya. Gitu. Ya jadi itu teman-teman ya. Jadi mungkin aku ulang sedikit untuk poin-poinnya. Jadi di sini yang dimaksud dari karakter 1% itu kita diminta untuk jadi orang yang rajin, tidak menunda-nunda, menghargai setiap waktu yang kita punya gitu kan. Dan kita juga diminta untuk selalu ingat kalau kita harus juga selalu dekat dengan sumber kita, sumber matahari kita yaitu Tuhan Yesus. So jangan lupa baca kitab suci, doa setiap hari gitu kan. Dan yang poin yang ketiga yaitu kita harus mempunyai mental yang kuat ya kan, tidak gentar, karena juga kita tahu kalau kita juga punya penolong yang setia ya kan, Tuhan Yesus. Terlebih lagi juga Roh Kudus ada dalam hidup kita yang akan selalu membantu kita gitu ya. Dan yang terakhir yaitu kita diminta untuk jadi orang yang aware, kita diminta untuk jadi orang yang nggak cuek, tapi juga kita bisa waspada sama lingkungan sekitar, kita bisa memperhatikan lingkungan sekitar, nggak terfokus sama diri kita sendiri. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sharingkan siang hari ini. So mari kita sama-sama terus bertumbuh dalam Tuhan gitu ya. Dan ya sekarang aku mau ajak kalian untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena hari ini kami bisa belajar sesuatu. Biarlah semua itu bisa tertanam dalam hati kami Tuhan, dan bisa berbuah baik, berbuah manis sesuai dengan yang Kau inginkan. Dan sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya. Biar Engkau yang tetap menyertai kami sehingga apapun yang kami lakukan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan. Semoga firman yang tadi sudah disampaikan boleh memberkati teman-teman semua. Mari teman-teman kita buka kedua tangan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah, rahmat dari Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua. Sepanjang hari ini, hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Thank you semua, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.